Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya dan saya terus berdoa agar kita selalu sehat di dalam kasih dan anugerah penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Sore hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu-minggu yang kemarin yang telah saya sampaikan, bagaimana makna daripada penderitaan. Kita telah belajar yang pertama bahwa makna penderitaan adalah menderita karena pelanggaran kita. Kita tidak mau bertobat, oleh sebab itu kita menderita. Mengeraskan hati kita untuk tidak mau bertobat, kita menderita di dalam kehidupan ini. Yang kedua, makna daripada penderitaan yang kita telah pelajari minggu yang lalu adalah menderita karena iman. Jadi sudah dua kita belajar. Hari ini kita belajar adalah menderita karena keikhlasan. Apa sih menderita karena keikhlasan? Kita akan membacanya tetap di dalam 2 Korintus pada pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai yang ke-18. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus memahami bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu memiliki yang namanya resiko. Ya. Setiap keputusan yang kita ambil mengandung resiko. Kita mau menikah, kita harus tahu resikonya seperti apa. Kita mau pacaran, resikonya pasti seperti apa. Kita mau melayani Tuhan, ada resikonya. Jangan heran banyak para pelayan Tuhan mengalami resiko yang cukup besar di dalam setiap kehidupan yang menghadapi kekejaman zaman dunia ini. Oleh sebab itu jika kita paham makna penderitaan yang kita alami oleh karena demi iman kita, ya, maka kita harus ikhlas dalam hal ini. Ya, menderita karena ikhlas, keikhlasan kita. Menderita di sini bisa karena manusia lahiriah kita semakin merosot. Makanya ada pertanyaan, kenapa kok melayani Tuhan kita malah sakit? Mengapa kok melayani Tuhan hidup pas-pasan? Bahkan mungkin dalam tanda kutip kekurangan. Kurang ini, kurang itu, dan kurang ini, kurang itu. Menderita di sini bukan hanya secara lahiriah, adalah hal yang wajar dan juga bisa karena penderitaan aniaya. Kita sudah belajar bahwa Rasul Paulus didera, kapal karam dan lain sebagainya. Ia sudah alami bahwa ia menderita karena keikhlasannya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sikap kita di sini seharusnya adalah ikhlas dan tetap bertahan sampai pada akhir hayat hidup kita. Mengingat ada kehidupan kekal yang akan menjadi bagian di dalam kehidupan Bapak Ibu juga dengan saya. Karena kelak nanti kita akan hidup tidak ada penderitaan dan air mata lagi. Di dalam surat Kolose pada pasal yang pertama ayat ke-24, Rasul Paulus mengatakan demikian. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Paulus bukan hanya ikhlas, tetapi ia bersukacita karena ia menderita oleh karena nama Yesus. Pesan kuat pada sore hari ini adalah menderita karena Yesus itu jauh lebih baik daripada apapun di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.